Kali ini saya akan mereview Galaxy J1S 2016. Yang pertama bisa kita lihat dari segi desain, masih seperti yang dulu, memiliki bahan full plastik dan memiliki tampilan chrome yang melingkar di sekujur tubuhnya, namun bukan chrome asli ya, hanya plastik yang di chrome. Kemudian di setiap sisinya ada semacam tonjolan di setiap sudutnya, di keempat sudutnya. Di sisi kanan tidak ada apa-apa ya, hanya tombol volume ya, seperti biasa. Kemudian di sisi atas ada jack audio 3,5 mm dan secondary microphone. Kemudian di sisi samping kirinya nanti ada tombol power. Dan di belakangnya ini terlihat kamera dengan resolusi 5 megapiksel, LED flash dan juga speaker, logo Samsung dan juga logo DuoS, artinya ini adalah dual SIM. Yang kebetulan seri yang di Indonesia udah 4G LTE dengan seri J111F, versi tertinggi dari Galaxy J1S. Memiliki RAM 1 GB dan internal 8 GB. Ya, ini merupakan versi pembaruan dari Galaxy J1S sebelumnya, di mana masih menggunakan memori 1 GB namun internalnya hanya 4 GB. Ada pula yang RAM 512 dan internal 4 GB, itu Galaxy J1 Edge yang pertama ya. Dan ini adalah tampilan layar depannya, kelihatan hitam legam ya karena layarnya Super AMOLED. Meskipun hanya resolusinya 480 kali berapa ya sebentar, kali 800, cukup rendah sebenarnya PPI-nya, hanya sekitar 217, namun karena layar Super AMOLED maka terlihat sangat hitam pekat dan cerah sekali warnanya ya. Ini coba saya nyalakan. Tampilannya sangat ngejreng, khas Super AMOLED meskipun resolusinya cukup rendah. Namun hanya dengan ukuran layar 4,3 inch, resolusi tersebut tidak jadi masalah. Karena keuntungannya juga bisa mengirit daya. Semakin kecil resolusi sebuah HP, maka akan semakin irit daya yang dibutuhkan. Dan ini tampilan depannya. Tampilan home screen-nya dengan touchwiz terbaru, Android-nya Lollipop 5.1, seperti tampilan khas Samsung sekarang ya, baik seri menengah maupun flagship hampir sama tampilannya. Notifikasinya seperti ini, tampilan bar notifikasinya. Kebetulan ini sudah ada pembaruan sistem ya. Walaupun belum up ke Marshmallow, tapi ada pembaruan sistem. Mungkin perbaikan-perbaikan yang perlu ditambal bugnya. Namun saya cancel dulu, nanti saja saya perbarui. Ya, UI-nya cukup ringan, dengan RAM 1 GB masih cukup lancar karena UI terbaru Samsung ini minim bloatware ya, nggak seperti dahulu yang banyak bloatware yang tidak penting seperti chat on maupun Galaxy Apps atau apapun. Dulu sangat banyak sekali ya. Sekarang sudah sangat minim, hanya aplikasi-aplikasi penting saja yang diinstal. Di sini saya sudah menginstal AIDA 64, bukan AIDA Saskia ya. Kita lihat di sini Galaxy J11F dengan Android 5.1.1 Lollipop, RAM 1 GB, internalnya 8 GB, dengan free internalnya sekitar 4,5 ya. Jadi dari 8 GB itu hanya sekitar 4,5 yang bisa dipakai karena terpotong oleh sistem. Kemudian dari CPU-nya sendiri menggunakan CPU dari Spreadtrum quad-core 1,5 GHz dengan GPU-nya Mali 400 MP2. Sebenarnya Spreadtrum ini salah satu CPU kelas low end ya, tapi seperti tidak masalah. Udah dual SIM, 4G LTE juga. Ya, versi Android-nya saya bilang tadi Lollipop 32 bit namun dengan kapasitas baterai 1900 mAh, dan saya yakin ini pasti awet karena manajemen UI-nya sekarang lebih ringan dan saya bilang tadi resolusi layarnya lebih rendah sehingga tidak memakan banyak daya baterai. Ini ada pembaruan seperti yang saya sebut di awal, namun nanti saja karena nanti
perlu beberapa menit ya untuk mengupdate softwarenya, Androidnya. Ya, Galaxy J1 S 2016 ini saya beli seharga 1,3-an ya. Jadi di bawahnya J1 2016, jadi seri S ini di bawahnya J1 yang biasa. Untuk kameranya sendiri saya rasa cukup bagus dengan resolusi 5 megapiksel, hasilnya cukup bagus. Tidak seperti 5 megapiksel kebanyakan, karena kita tahu sendiri 5 megapiksel Samsung juga berbeda ya. Dan ada beberapa mode yang cukup lengkap di sini, ada manual mode, ada pengaturan white balance, ISO, dan juga ini ya, saturasi ya. Kemudian ada panorama. Seperti biasa, kita bisa memoto objek lebih luas dengan panorama. Ini ada mode birdshot. Kita bisa memoto banyak angle, banyak foto dalam satu jepret, birdshot. Nanti kita tinggal pilih foto mana yang paling bagus. Untuk resolusinya sendiri maksimal 5 megapiksel di sini, ada pilihannya. Kemudian untuk resolusi video maksimal HD, belum Full HD ya, maksimal HD. Kamera depan sendiri resolusinya hanya 2 megapiksel dan hasilnya ya lumayan saja sih, tidak bisa berharap banyak karena memang 2 megapiksel untuk selfie saat ini kurang ya. Hanya ada beauty mode modelnya. Ini dia tampilan galerinya seperti ini, simple. Kemudian saya sudah menginstal Antutu Benchmark di sini dan sudah saya jalankan tadi dengan hasilnya sekitar 23.989. Jadi untuk ukuran quad-core 1,5 GHz sebenarnya ini cukup kecil ya. Karena rata-rata sekarang quad-core 1,5 itu harusnya hampir 30 ribuan, tapi saya bilang tadi CPU-nya sebenarnya kelas low end, kelas murah. Jadi wajar kalau segini, tapi jangan khawatir. Meskipun Antutunya cukup rendah, namun masih sangat lancar untuk menjalankan aplikasi dan juga UI dari Samsung ini. Karena UI Samsung saat ini memang irit RAM ya. Jadi tidak boros, tidak berat seperti dahulu. Dan ini baterainya, saya belum mencoba ketahanan baterainya, tapi saya yakin pasti awet. Lagi-lagi berhubungan dengan UI Samsung yang lebih ringan, manajemennya lebih bagus, dan resolusi layarnya lebih rendah. Kita lihat tampilan-tampilan UI Samsung yang terbaru di sini di J1 S 2016. Ini dia beberapa aplikasi yang terinstall secara default. Jadi aplikasi-aplikasi penting saja ya yang sekiranya kita tidak pernah pakai tidak diinstal. Bahkan musik player pun membawa dari bawaan Google, bukan dari Samsung sendiri. Ya, selanjutnya coba kita lihat aplikasi Google lengkap. Seperti biasa, aplikasi dasar penting yang biasa kita pakai. Ini tampilan call-nya ya, menu panggilannya. Simple. Ada juga fitur video langsung tanpa aplikasi pihak ketiga, video call langsung, tapi saya belum tahu cara menggunakannya. Sepertinya memang ada settingan khusus ya, atau mungkin lawan bicara kita juga harus punya fitur ini di HP-nya. Jadi kita bisa video call secara langsung tanpa harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Tentu saja supaya lancar minimal jaringan 3G atau lebih bagus lagi LTE untuk melancarkan video langsung, video call secara langsung ya. Ya, itu beberapa review yang mungkin sangat singkat sekali. Pada dasarnya Galaxy J1 S 2016 ini masih cukup layak ya untuk dipinang dengan harga 1,3. Memang banyak pilihan smartphone lain, namun kita tahu Samsung ada rasa tersendiri, ada feel tersendiri, kemudian ada kepuasan tersendiri ketika membeli smartphone Samsung. Namun jujur untuk desainnya sih saya kurang suka. Walaupun kelihatan bagus, tapi
sisi-sisi tebelnya dan tonjolan-tonjolan di ujung-ujungnya yang saya kurang srek dengan